Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita kembali lagi di konten YouTube Rika Ceta, konten edukasi yang siang hari ini kita kedatangan tamu yaitu Dr. Diar Mia Ardani, SPTHT, KL, konsultan. Beliau ini adalah dokter THT di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan di Rumah Sakit Premier Surabaya. Halo Mbak, gimana kabarnya? Baik, Dek. Apa kabar? Baik. Sehat Mbak, selalu. Sempak. Semangat pagi. Oh, oke lah pokoknya lah kalau sama Mbak Mia ini pokoknya oke banget. Jadi kita di sini ngobrolnya santai aja, ya Mbak Oke, ya. ya. Biar di konten YouTube di Kanal Ceta ini, konten edukasi ini masyarakat bisa lebih paham tentang telinga, hidung, tenggorokan. Ya. Ya Mbak ya. Ya. Tak jadi aku simpel loh Mbak, THT. Tapi kadang-kadang orang tuh nggak ngerti sih apa sih ini. Dan siang ini kita mau bahas apa Mbak? Ya, sementara yang T-nya dulu pertama. Judulnya dulu Mbak, apa Oh ini iya, Mbak? Judulnya itu adalah gangguan pendengaran akibat bising dan ketulian. Oke. Ini pakarnya nih. Kalau ketulian, bising-bising, Biasanya tanggal tua. Ya. Itu bener Mbak. Ya, tanggal tua itu Jadi kayak jadi tuli semua. Kayak udah budek ngono ya Mbak ya. Siap. Oke. Piye Mbak? Gimana Mbak? Apa sih Mbak? Tuli, kebisingan karena bising dan ketulian. Oke. Bising itu sendiri adalah sebetulnya suara-suara atau noise yang ada di sekitar kita. Dikatakan bising itu karena dia sudah intensitas, frekuensi, dan lama pajanan. Nah, itu lama apa Mbak? Lama pajanan. Lama pajanan itu lama kita dengerin. Oh, lama kita mendengar. Misalnya kita tinggal di rumah mertua sering marah-marah. Oh, itu bising, polusi juga. Itu ternyata ya Mbak ya. Mengakibatkan ketulian nggak Mbak? Bisa. Bisa ya? Bisa kita tulikan sendiri. Oke Mbak. Nah, jadi bisingnya itu tergantung tadi saya bilang keras lemahnya itu amplitudo, tinggi rendahnya itu frekuensi, dan lama pajanan. Terutama bising ini sebetulnya suara-suara yang kita tidak terduga, misalnya ini AC ya, seperti AC, kompresor AC. Kalau kita kerja kantoran, kita kan sering duduk misalnya di bawah AC, kan AC itu ada suaranya mesinnya gitu. Itu kalau desibelnya memang rendah, tapi kalau itu kita terima tiap hari terus-terusan, kalau itu desibelnya misalnya di bawah 80 tapi kita terimanya setiap hari kerja kantor berapa ya kalau di kantor itu pagi jam 7 sampai jam 4 sore pastinya. Berarti, yang normal. Berarti 10 jam ada. Nah, ya itu sudah termasuk bising buat dia. Oh gitu. Itu padahal suatu hal yang simpel ya Mbak ya, yang kita tidak pernah menduga. Terus ada lagi bising yang ekstrim, misalnya suara tembakan. Oke. Itu suara tembakan granat. Kalau orang tentara, kan dia latihan kan mesti menembak. Nah, kalau itu dia kerjakan latihan tiap hari, terus dia tidak pakai pelindung, itu bukan, maksudnya suara itu keras. Dalam waktu sekian dia latihan misalnya 2 jam 3 jam itu juga bising. Nah, itu desibelnya beda. Kalau yang suara AC itu tadi misalnya 70-an, kalau yang itu hampir 110 desibel amplitudonya. Jadi keras gitu loh. Bom, tembak. Berarti kalau kita dengerin musik, Mbak? Ya, musik pun. Kan itu ada speaker ya. Speaker dia pakai amplifier ya. Konser lah istilahnya. Apa ini beda antara musik, konser sama misalnya di kafe ya. Kalau kafe yang cozy itu dia biasanya menyesuaikan. Nggak terlalu bising sih. Bukan bising, desibelnya itu nggak tinggi. Mungkin nggak sampai 100 kalau diukur pakai alat namanya sound level meter. Tetapi pun kalau kita di kafe itu misalnya 80 kita lebih dari 4 jam, ya, kita lebih dari 2 jam atau 3 jam, ya nggak bisa. Itu sudah jadi bising juga. Karena gitu ya? Gini, pendengaran itu mampu mengadaptasi suara itu cuma 25 desibel, ya itu suara kita percakapan. Lebih dari itu bisa, tapi ada intensitas atau lama pajanan. Gitu. Jadi yang intensitas suara frekuensinya melebihi dari suara percakapan dan pajanannya melebihi dari yang
WHO standarkan, itulah yang dinamakan bising. Oh gitu. Kita aja nggak ngerti loh sebenarnya. Ini cuman kita bahas bising. Ternyata dari suara AC aja yang terus intens terus gitu. Itu suara kulkas juga. Itu aja bisa mengakibatkan kita itu ada gangguan pendengaran ya Mbak. Kalau itu terus menerus terjadi pada diri kita ya setiap harinya seperti itu ya Mbak ya. Akibatnya apa? Bisa mulai keluhannya ya ini ya. Kalau sudah pasien datang dengan itu gangguan terpapar bising, keluhannya itu mulai dari untuk telinganya sendiri ya. Grebek-grebek, suaranya berdenging. Oh, benging. Ya, bisa. Biasanya nek benging itu biasanya dirasani, Mbak. Enggak ya ternyata ya. Ya mergo bising ya. Oh, mergo bising berarti ya, Mbak ya. Dirasani ya iso tapi. Dan rasan-rasan itu ya bising nek bolak-balik ya. Iya. Bener Mbak itu, Mbak. Ya, tepat. Jadi mulai dari jadi itu skemanya itu perspektifnya ya, mulai dari dia grebek-grebek, berdenging lah yang sering berdenging. Terus sampai pendengaran menurun. Nah, yang pendengaran menurun ini yang dinamakan tuli dengan berbagai deskripsinya. Tuli ada tuli ringan, tuli sedang, tuli berat. Tuh. Oh, gitu, Mbak. Jadi yang bisingnya itu adalah suara dengan intensitas yang melebihi kapasitas amplitudo suara percakapan dengan pajanan tertentu dan yang menimbulkan gangguan pendengaran mulai dari yang ringan sampai berat. Itu maksudnya. Mbak, aku itu kebiasaan setiap kali aku bekerja ataupun aku di depan laptop kayak gitu, aku pakai headphone ya. Iya, dan aku mendengar musik. Tapi bukan berarti jeduk-jeduk gitu sih, enggak sih. Enggak ada. Nah, boleh. Jadi dan itu bisa lebih dari 2 jam lebih. Nah, itu bisa nggak berakibat pendengaran? Bisa. Tergantung. Jadi kalau kamu punya, diukur dulu ya, headphone-nya dengan volume sekian, dengan sound level meter itu berapa. Kalau dia, jadi ada rumus dikurangi separuhnya dari WHO itu. Jadi kalau yang 94 dB itu 1 jam. Kalau turun lagi 90 itu 94 dB itu setengah jam, 90 1 jam, 80 jadi kurangi separuh-separuhnya. Kalau headphone-mu itu diukur misalnya 40 ya bisa mungkin sampai 3 jam doang. Loh, ngukurnya itu kan nggak semua orang paham dong Mbak, aku aja juga nggak paham. Ya pakai sound level meter namanya. Ada alat. Itu kan nggak semuanya orang ini. Jadi sekarang gini Mbak, kalau kita ngeliat headphone ya, dari 0 sampai 100 itu yang harus kita ini kan volumenya berapa? Volume volume suaranya 50% ataupun di bawah 50%. Ya, misalnya volumenya 10 ya dengerin 2. Kalau kamu mau dengerin separuh, ya jangan sampai lebih dari 3 jam. Oh, jadi harus ada jedanya ya. Tetap nggak bisa terus-terusan. Kan gitu. Suara ini aja yang frekuensi desibelnya rendah, suara mesin aja kalau didengerin lebih dari 10 jam tiap hari ya. Iya. Bisa bikin gangguan pendengaran. Oh, gitu. Jadi prinsipnya tidak boleh lelah. Jadi organ pendengaran itu namanya lelah. Nanti kalau lelah di situ, di rumah siput itu ya, kan ada kayak rambut-rambutnya itu dia mati jadi tadinya berdiri tegak ya, kalau mati roboh. Jadi tidak bisa menghantarkan getaran pendengaran ke saraf-saraf pendengaran dengan baik. Oke, berarti kayak mata ya Mbak ya. Jadi kalau kita terus-terusan kan kita harus melihat jarak jauh untuk beberapa saat. Oh, oke. Boleh, bukannya dilarang, boleh misalnya ke kafe dengerin musik boleh, tapi nanti 1 jam, 2 jam, setelah 2 jam atau 3 jam. Kalau konser saya nggak berani kalau konser. Kalau konser itu mesti lebih dari 100 dB. Tapi kan itu ruangannya pasti gede Mbak. Loh iya. Apakah itu mempengaruhi juga? Nah, noise-nya ya, pajanan. Tapi kan ruangannya gede, kalau dia kedap nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak kedap, mantul-mantul, menggema, ya iya, berpengaruh. Ya. Jadi saya pernah punya pasien, tuli mendadak namanya. Ada tuli mendadak. Langsung dia budek. Terus saya tanyain kenapa gini. Oh iya Dok, saya kemarin habis konser. Dia kan pemain drum. Yang memecahkan rekor itu. Rekor ngedrum 12 jam. Ya udah. Itu akhirnya tuli? Iya. Terus ada seperti itu kasus. Begitu gimana Mbak?
Ya, Apakah dia diobati. bisa, Nah, apakah bisa mengembalikan biar nggak tuli lagi, atau hanya berapa persen aja dia tetap bisa mendengar, tapi kalau akhirnya tuli dia mendadak, cacat gitu ya, loh. kalau tuli mendadak dengan kedatangan pasiennya kurang dari 1 kali 24 jam masih bisa teratasi, bisa balik. Tapi kalau dia sudah, nggak apa-apa wis seminggu, susah baliknya. Oh gitu, berarti ada terapinya juga Iya, ya Mbak pastinya ya. diobati. Terus gini Mbak, kita itu sering main cotton bud. Cotton bud. Ya kan, Iya, padahal kan setiap hari ada kebiasaan. Aku pernah melihat di suatu artikel bahwa kita sebenarnya itu nggak boleh loh iya. bersihin telinga setiap hari. Nggak boleh. Pakai cotton bud. Itu gimana Mbak? Ya boleh, sebetulnya untuk membersihkan telinga itu nggak perlu setiap hari, tapi orang kebiasaan kan habis mandi apa keramas gitu. Iya, kayak gitu Mbak. Sebetulnya ya itu memang betul, nggak boleh tiap hari bersihkan, karena kalau itu merangsang dengan kulit, kan kulitnya liang telinga itu ada kelenjar lemak dan kelenjar minyaknya. Jadi kalau ada bulu-bulunya juga, tapi kalau sering dikorek-korek dibersihkan malah bisa menimbulkan inflamasi atau keradangan. Jadi malah menimbulkan penyakit. Jadi harusnya kalau memang mau bersihkan pakai cotton bud, pilihlah yang lembut cotton budnya, jangan yang murahan gitu ya istilahnya ya. Murahnya kayak apa Mbak? Ada itu yang kapasnya gampang lepas itu. Oke. Yang bagus, mereknya yang bagus. Saya nggak nyebut merek, tapi cari yang agak mahalan, biasanya itu bagus. Cuman bersihkannya nggak boleh sampai terlalu dalam. Yang dibersihkan yang liang telinga luar yang kelihatan ini aja. Daun telinga, atau kalau misalnya itu ya nggak boleh masuk sampai dalam. Cuman di ujung sepertiganya aja gitu. Kalau misalnya gatel, biasanya ini loh, yang depan ini gini-giniin aja kalau gatel. Jangan pakai cotton bud diurek-urek. Oh gitu. Terus ini Mbak, kadang-kadang itu kan kita itu mengeluarkan kayak kotoran telinga ya. Normal. Nah, itu gimana Mbak? Kan sekarang aku pernah lihat di online, toko online lah. Alat untuk membersihkan yang ada ulir-ulirnya gitu, karena itu lebih aman daripada cotton bud. Itu gimana Mbak? Ya kalau yang alat itu asal yang memakai orang sudah ngerti ya, orang dewasa ya nggak apa-apa. Kalau anak-anak ya anak-anak yang bersihkan orang dewasa nggak boleh, karena biasanya kita kalau bukan medis nggak tahu itu struktur anatominya liang telinganya normal apa enggak. Ada kadang anak-anak yang kecil. Jadi menurut saya tidak aman juga kalau memakai alat itu. Kalau kita kalau kita tidak tahu struktur, kan kayaknya gampang gitu ya. Kayaknya kalau ngelihat di videonya itu ini lebih mudah daripada pakai cotton bud, karena kotorannya akan semuanya akan ngikut gitu. Iya, tapi itu kalau kotorannya sudah penuh. Kotorannya nggak ada, gini-gini tambah iritasi, tambah inflamasi. Iya, kayak enak-enak gitu loh, kayak geli-geli gimana gitu ya. Bulu ayam bulu ayam ya kayak gitu kan. Zaman kecil kan biasanya ada bulu ayam dibuat di telinga gitu kan, dikorek-korek gitu Mbak. Itu bisa kalau kotorannya udah penuh. Kalau kotorannya nggak penuh, dia malah merusak struktur kulit liang telinganya, malah bikin keradangan. Gitu. Mbak, kalau kita itu kan saya tidak sarankan, apalagi kalau mau dipakai untuk anaknya. Soalnya dia kan tidak tahu bentuk liang telinga anaknya. Ya. Kalau Mbak, kan bising ya, udah gitu kadang-kadang kan ada ininya loh Mbak, dia keluar airnya. Oh, yang keluar air. Itu apa itu Mbak? Kalau yang keluar air itu sih biasanya penyakitnya namanya kopoen ya. Bahasa Jawanya kopoen. Iya, jadi kopoen. Kalau kopoen itu penyakitnya infeksi. Oh, infeksi. Biasanya dari kuman. Oh, gitu. Jadi dari kuman, bakteri. Jadi ini ada istilahnya kalau kesehatan itu ada host, environment, dan agent. Jadi agentnya ini adalah ada bakteri yang menginfeksi. Karena apa? Karena posisi yang infeksi yang mana? Infeksi telinga tengahnya. Di telinga tengah itu ada struktur tulang-tulang pendengaran. Orang-orang zaman dulu kopoen itu dianggap biasa, dikira kotoran ya, dikira kotoran cairan telinga normal, padahal itu penyakit. Akhirnya biasanya datang terlambat ke dokter karena apa? Karena dia sudah tidak dengar. Iya ya. Kenapa tidak dengar? Karena tulang-tulang pendengarannya sudah rusak, bahkan bisa sampai organ pendengaran yang saya bilang tadi, rumah siputnya juga sudah rusak. Oh iya. Itu beda dengan yang bising tadi. Kalau bising tadi adalah environment. Ya kan, penyakit itu host, environment, agent. Kalau yang kopoen itu agentnya, yang bikin penyakitnya. Kalau bising itu environment-nya yang bikin penyakitnya. Terus Mbak, ini aku pernah ke dokter THT ya. Karena kayaknya ya memang aku pernah kayak yang enggak sih. Deng-deng ya. Kayak nggak enak gitu pendengarannya gitu. Udah gitu dibersihin.
Kan dibersihin kan kayak disemprot gitu kan Iya, ya Mbak iya. ya. Dan setelah itu rasanya sensitif banget telingaku Iya, dan memang. lebih enak, lebih Iya. enteng. Itu apa Mbak? Itu biasanya kotoran. Oh Nah, gitu. ya. Jadi kalau sistem pendengaran kita itu adalah ada konduksi dan ada sensori neural. Ya. Konduksi itu mulai dari telinga luar sampai telinga tengah. Nah, telinga dalam sampai ke belakang itu yang sensorinya. Nah, apa yang menghambat dari luar sampai ke tengah inilah faktor konduksi. Salah satunya ya kotoran tadi. Oh gitu ya. Sehingga kamu kebiasaan nggak dengar atau budek sekali dibersihkan malah enak. Iya, sensitif banget biasanya suara-suara tuh lebih enteng gitu. Ngerasani tambah. Oh, aku tambah denger kali ya. Oh, bener, jadi harus sering-sering ke dokter THT agar kalau yang ada di sebelah-sebelah ini ada suara-suara sumbang gitu kita jadi lebih dengar gitu ya Mbak ya. Iya, bener nggak Mbak kayak gitu? Terus ada nggak Mbak yang dari makanan Mbak, faktor makanan ataupun pencetusnya kita tuh sakit telinga atau apa gitu? Makanan. Jadi biasanya kalau faktor dari makanan ya itu misalnya sekarang kan banyak makanan mengandung micin ya. Nah itu katanya paling enak Mbak. Iya enak. Jadi kita lebih bersemangat. Generasi micin kita Mbak. Generasi micin ya. Ya. Mantan dibuang ke sampah kita makan micin. Kita makan micin gitu ya Mbak. Jadi itu kalau makanan itu arahnya ke ini karena kulit kita itu sebenarnya kan sama kayak kulit gini, kulit telinga maksud saya. Mulai dari sini daun telinga sama liang telinga. Liang telinga itu sebetulnya kulit, dilapisi kulit. Ada yang kamu bilang ada kotoran itu. Nah, jadi karena sama-sama kulit ada juga faktor host di sini. Jadi makanan itu kebanyakan berpengaruh kalau dia memang punya alergi. Kalau memang dia sudah alergi makanan, misalnya dia reseptor itu apa ya? Penangkapnya. Nah, penangkapnya itu kalau alergi bisa di organ mana aja. Kalau kebetulan dia penangkap alergennya makanan itu ada di telinga, akhirnya dia menimbulkan yang telinga gatel, terus dia karena gatel dia korek-korek masukin, timbullah radang. Radang telinga luar itu juga bisa keluar cairan telinganya, tapi tidak separah yang orang kopon. Kalau orang kopon biasanya cairan yang keluar itu berbau. Iya. Kalau yang radang telinga luar ini biasanya keluar kuning aja tapi nggak seberapa bau karena nggak ada bakteri. Kadang nggak ada bakteri. Bakterinya karena inflamasi karena alerginya saja. Mbak, aku pernah ngeliat ya ada seseorang yang dia itu di daun telinganya sini ini dia kayak gatal-gatal merah-merah gitu loh Mbak. Terus abis itu kayak ada apanya ya? Kayak apa ya? Kalau dikorek gini dia ada keluar apa sih Mbak? Kayak ketombe lah intinya kalau di kepala itu ketombe gitu loh. Di kulit dan telinga. Itu apa Mbak? Itu penyebabnya apa? Ya bisa juga itu jamur juga bisa. Ya, tapi bukan jamur kuping yang dimakan. Iya Mbak, jangan itu jamurnya ya jamur kulit. Kan itu kulit juga tuh. Jadi bisa juga kulit daun telinga atau liang telinga pun ditumbuhi dengan jamur. Biasanya penampakannya itu ya itu kulit bersisik kayak ketombe. Ketombe itu sebetulnya kan jamur juga tuh. Kalau kamu ketomben, itu kan dikasih sampo-nya kan itu sampo anti ketombe itu sebetulnya isinya obat juga ada jamurnya. Gitu. Ya. Terus ini Mbak tadi kan kita ngebahasnya dewasa. Ya. Kan dewasa. Terus kita kan pasti kita punya anak ya. Ya. Itu gimana Mbak? Caranya untuk anak-anak perawatan telinga untuk anak-anak. Apa sih yang harus kita perbuat, apa yang nggak boleh, apa yang harus dihindari sebagai orang tua itu biar kita paham lah. Kadang-kadang kan anak-anak itu kan suka teriak-teriak, kadang-kadang suka mainan yang kita nggak bisa nyebutin merek lah. Kita pergi ke mall dan akhirnya di situ ada tempat mainan yang memang menimbulkan suatu kebisingan. Itu gimana Mbak? Ya, sekarang yang sesuai dengan topik tentang bising tadi ya, anak-anak kan sering pergi ke tempat-tempat permainan yang game-game itu suaranya juga kencang-kencang. Itu pernah diukur sama kelompok studi pemerhati bising itu ya, itu 94 desibel di tempat yang seperti itu. Jadi kalau membawa anaknya ke sana, apalagi anak kan organ yang paling pertama kali berkembang adalah organ pendengaran kan. Kalau kamu hamil kan mesti kamu diajak ngomong ibunya kan gitu kan. Nah itu organ.
panca indera yang pertama kali berkembang adalah pendengaran. Oh, gitu. Sehingga kalau anak-anak dibawa ke tempat permainan yang desibelnya 94 dB boleh, dengan catatan gini, 1 jam. Kalau dia nggak pakai pelindung ya. Kalau dia nggak pakai pelindung itu maksimal 1 jam. Habis 1 jam keluarin dulu. Oh, keluarin dari tempat lokasi itu ya, kebisingan itu keluar dulu. Keluar dulu, istirahatkan dulu 30 menit. Itu nyamil-nyamil kayak apa ke toilet apa-apa. Kalau pengen main lagi masuk lagi nggak apa-apa, tapi minimal 1 jam. Jadi organ yang saya bilang tadi, rambut-rambut di rumah siput dan saraf pendengarannya itu tidak, ya kayak mata tadi, tidak bekerja terus berlebihan terpapar dari suara yang keras tadi. Bisa mati sel-selnya itu kalau kena kebisingan. Itu yang pertama. Untuk hubungannya dengan bising. Kalau untuk perawatan telinganya sendiri, apalagi anak-anak ya, kalau memang ada keluhan baby, jangan keluar cairan kayak apa dia nggak dengar apa-apa, dilihat dulu di center lah paling gampang ya. Kalau di center itu apa yang kita lihat, Mbak? Kita kan di center. Kelihatan. Biasanya anak-anak itu juga masukkan benda asing. Iya. Apa itu potongan setip ya. Masih ada nggak ya setip saya? Setip itu apa? Penghapus, Mbak. Saya kira nggak ono kan setip. Nggak, tapi kadang-kadang penghapus. Iya, masukkan ini mainan apa ya? Manik-manik biasanya. Biasanya manik-manik atau penghapus atau dia korek-korek sendiri pakai cotton bud. Kadang-kadang kita nggak tahu kan. Jadi tips pertama pada anak kalau ada gangguan telinga, ya disentri aja telinga nih. Kalau ibunya curiga jangan diudik-udik. Sudah bawa ke dokter aja. Lebih baik bawa ke UGD atau gimana, karena kan kita nggak tahu. Dokter THT. Iya kan, pertolongan pertama, Mbak. Kalau dia tengah malam kan nggak ada, Mbak, dokter THT. Ada. Yang dokter THT 24 jam tengah malam di Surabaya ya Sutomo itu. Oh, ada, Mbak. Oke. Itu pasti ada dokter THT-nya. Oh, ya, gitu. Kalau yang rumah sakit lain kan nggak ada. Kan bukan rumah sakit pendidikan. Oh, gitu. Oke. Aku baru tahu kalau ada 24 jam dokter THT. Dokter THT ya di Dokter Sutomo ya. Itu. Terus, jadi, Mbak, pokoknya di center curiga ada sesuatu jangan diodik-odik, karena kalau itu benda diodik-odik lebih masuk ya. Benar juga. Terus perawatan untuk kotorannya, kalau membersihkan ya yang baby ya daun telinganya aja, nggak usah di dalam-dalamnya. Kalau dalam-dalamnya biasanya saya sarankan, kan UKS ada ya, biasanya saya sarankan untuk cek kotoran telinga itu 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali. 6 bulan sekali itu dengan asumsi dia semesteran. Jadi mau masuk sekolah cek telinga, cek mata, kayak cek apa itu loh. Gitu aja. Nanti yang bersihkan biar dokter THT-nya. Ya kayak kalau kamu ke dokter gigi, perawatan gigi. 6 bulan sekali, Mbak. Biasanya 6 bulannya sama. Gitu. Oh, berarti kalau kita perawatan di THT itu sebenarnya harusnya disarankan 6 bulan. Iya, sekali. Biar gampang mengingatnya kan. Waktunya mau sekolah, cek. Waktunya mau masuk sekolah, cek. Gitu aja. Oh, gitu ya, Mbak. Jadi untuk kotor-kotoran biar kita yang bersihkan. Karena kalau kamu bersihkan diri pakai cotton bud kan nggak kelihatan. Kita kan kelihatan kita kan pakai alat ada khusus gitu. Ya. Mbak, ada satu lagi. Anak-anak tuh kan suka berenang. Berenang ya. Iya kan pastinya. Dan nggak semua anak-anak tuh mau untuk ditutup telinganya saat berenang. Kelebon banyu, Mbak, akhirnya kan. Nah, dan dia suka peng. Nah, itu gimana caranya? Nggak cuma anak-anak aja sih sebenarnya ya, untuk dewasa pun. Nah, itu ada tipsnya pastinya ya. Karena kan biasanya kan dilebok dongin ya, Mbak. Air itu dimasukkan gitu tuh, terus nggak bisa balik lagi, Mbak. Ternyata lebih masuk lagi gitu loh. Jadi gini, kalau ada keluhan habis berenang terus kemasukan air, ya itu bisa juga jadi suatu penyakit. Penyakitnya iya, berarti kalau dipancing nggak keluar berarti ada sesuatu. Misalnya dia kotoran, dikasih air tambah masuk kotorannya. Terus memang dia lagi batuk pilek, jadi gendang telinganya itu bengkak. Itu jadi nggak mesti semua habis berenang terus deng itu airnya nggak bisa keluar. Itu kan istilah mereka aja, tapi setelah diperiksa bisa ternyata itu suatu penyakit. Oh, jadi memang kalau memang telinga itu khusus memang. Telinga itu kemasukan air, harusnya dia masih bisa keluar lagi ya. Itu normalnya. Normalnya seperti itu. Tapi kalau tidak bisa, pasti ada suatu hal, entah itu. Iya, wajib periksa kalau kayak gitu ya, Mbak ya. Terus apalagi nih, Mbak, tipsnya untuk kita
karena ini sudah di penghujung kita ngobrol-ngobrol, nanti kalau kelamaan juga nanti bosen kan Mbak ya, gitu loh. Jadi nanti mungkin Boleh ada bosen sama ngobrolnya tapi jangan sama orang. Oke. Apalagi dengan Dokter Mia ini, ya ampun, top banget karena beliau sabar banget dan lucu. Coba deh datang aja nanti Mbak Mia ini akan ngasih tahu lah di mana prakteknya beliau. Kalau tuli itu kan tulis ringan sedang berat enggak apa-apa, tuli pendengaran, tapi jangan tuli hatinya. Wow, jangan tuli hati. Luar biasa Mbak Mia ini ya. Gimana Mbak, di penghujung konten ini, apa sih yang harus kita lakukan ini kita sebagai orang dewasa untuk kita lebih, telinga kita ini biar lebih sehat lah. Jangan sampai nanti di masa tua kita ini nanti tiba-tiba, oh ini gara-gara waktu mudanya ini begini. Perawatan apa yang wajib kita lakukan gitu? Ya yang jelas istirahat cukup, olahraga teratur, makan yang ini apa? Jangan banyak mengandung yang bikin darah tinggi itu apa? Kopi, terlalu banyak garam, jangan terlalu banyak garam. Itu mempengaruhi juga ya Mbak? Kopi, kan kalau darah tinggi itu juga mempengaruhi pendengaran. Oke, baru tahu. Terus kopi, kemudian kopi juga kan bikin darah memang kopi itu kan untuk apa ya, penyemangat ya. Bagus Mbak. Tapi nggak boleh lebih dari 2 cangkir kalau. Ya, maksudnya dosisnya ini jangan terlalu banyak kopi, jangan garamnya dikurangi. Nah itu untuk merawat ya. Misalnya semua itu akan tuli pada akhirnya. Karena usia. Ya tapi yang untuk memperlambat proses kalau mau ya olahraga teratur, istirahat cukup, makan makanan bergizi itu maksudnya yang banyak antioksidan, misalnya buah-buah yang ya buah-buahan itu antioksidan itu bagus untuk saraf-saraf pendengaran. Gitu, ya, sayur-sayur juga. Nah, jangan banyak garam sama kopi. Nah, terus kemudian ya mendengarkan dengan hati ya. Mendengarkan dengan hati ini apa maksudnya ini Mbak? Iya, ya mendengarkan dengan hati. Being a good listener is very good. Paham Being a good listener, menjadi pendengar yang baik. Udah dengerin pendengar aja. Yang baik. Pendengar yang baik. Dan mendengarkan yang baik-baik. Yang tidak baik jangan didengarkan. Itu pesan dokter. Jadi supaya toksiknya nggak masuk kita. Kita dengerin aja. Ya benar. Itu maksud saya mendengarkan, good listener itu kita dengerin aja, tapi nggak usah kita masukin pikiran dan hati, perasaan. Oke. Ini tips loh buat kalian-kalian. Supaya awet ini pendengarannya. Biar kita tuh nggak gimana gitu ya Mbak. Telinga kita tuh nggak gitu loh, maksudnya tuh seperti itu. Iya. Mbak Mia, ayo diiniin deh untuk teman-teman di konten YouTube Dekana Cetak ini, Mbak Mia ini di mana kalau ada teman-teman yang ingin memeriksakan telinganya atau ada keluhan bisa ke Dokter Mia ini. Ya, kalau pagi ya saya di rumah saya Dokter Stomo pagi sampai sore jam 3 ya. Atau kalau sesudah jam 3 sampai jam 6 di Rumah Sakit Premier. Oke. Nanti bilang aja temennya Dekana Cetak. Jadi nanti ada apanya ya? Nah, special prize ternyata seperti itu. Mbak Mia, terima kasih banyak. Sudah dikasih kesempatan untuk berbagi, mengedukasi teman-teman Dekana Cetak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin pastinya. Makasih ya Mbak ya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan di-share lah di teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sarangi.